Halo Kak, Halo Dek. wait Kak. Oke, yang satunya oke, keluarin ya. Oke, alhamdulillah bisa. Udah sama-sama habis tidur ya, jadi udah semangat lagi kan? Itu. Nah, Ya, oke. Langsung saja kita mulai yuk. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita bahas soal kemarin yang belum terselesaikan. Kemarin kita bahas paket 4 ya. eh, Nah, kemarin tuh aku lima bener-bener nggak gak sih Kak? sadar. Heh? 5 nggak sih? 4 deh. Oh 4. Oh iya ding. Ya Aku yang toh. udah mulai paket 5 maksudku. Oh, udah mulai paket 5. Oke, tinggal Itu. nyocokin ya berarti. Oke, tinggal nyocokin dan membahas cara-cara yang lebih lebih cepat atau lebih mudah. Yuk, kita bahas nomor 18. Nah, di sini ada satu kotak kue ya. Sekotak kue dipotong menjadi dua bagian. Setiap bagian dipotong menjadi dua bagian dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan keenam. Nah, berarti kamu konsepnya gimana, Dek, mengerjakan ini? Kak, bentar. Oke. Jadi Eh, ada jadi, satu kotak kue. mm, Berarti kita gambar misal kuenya kita anggap saja lingkaran ya biasanya ya. ya. Ya, ya berarti kita gambar ini. Nah, satu lingkaran kue. Terus gimana? Terus kita bagi dulu jadi dua bagian. Wait. Ini ada kertas. Berarti kuenya itu mungkin berbentuk kertas ya? Iya nggak sih Kak? Iya, berarti bukan lingkaran. Nah, berarti ini jumlah potongan kue ya harusnya. Ini kita revisi jadi kue, bukan kertas. Salah tulis soal itu. Berarti jumlah potongan kue. Nah, setelah pengotongan ke-6. Oke, berarti persegi deh, bukan lingkaran. Terus gimana deh? eh itu dibagi dua bagian dulu. Dibagi dua. Oke, segini. Terus Terus setelah dibagi dua, itu tuh dibagi dua lagi. bagi dua lagi. Jadi setelah dibagi dua, terus dilipat ya. Setiap Mm-mm. bagian dipotong menjadi dua bagian dan seterusnya. Nah, berarti, nah anggap saja gini ya. Dipotong Mm-mm. setiap bagian menjadi dua. Terus gimana? Nah, setiap satu kotak kecil-kecilnya itu dibagi lagi, Dia bagi jadi lagi, dua lagi. jadi dua lagi. Mm-mm. Oke, berarti gambar nih. Warna lain. Pokoknya digitu terus sampai ke berapa? Sampai potongan keenam. Ya, potongan ke-6. Nah, berarti udah. Berarti ini udah potongan ketiga ya. Mm-mm. Terus, Nah, berarti lagi ya. ya dua Dua lagi. lagi, dua lagi. Tiga lagi tuh. Eh, ini udah satu, Tuh. dua, tiga, empat. Kan awalnya satu. Ya, Dipotong jadi dua jadi satu. mm, Terus potong lagi. Di ping. ya Di, udah ada. di ping tadi dua. Di hijau tadi tiga. Ya toh? Ya, Nah, udah tiga potong. Terus satu, ada tiga lagi, Dek, masihan. Masih tiga garis lagi. Nah, gimana, Dek? Berarti garisnya dipotong menjadi dua bagian lagi loh. Berarti kecil banget ya kan? ya jadi per kotak kecilnya tuh bagi Nah, dua lagi. per kotak kecilnya. Berarti kan anggaplah cara ini secara paling lama ya nggak kalau kita ini. Iya, Nah, ada nggak cara yang paling mudahnya apa? Selain ini. pakai ini nggak sih? Pakai Deret betul deret. Gimana caranya? yang kita nyari U6 gitu kan? Mm-mm. Jadi kita buat barisannya dulu. Iya, Nah, jadi awalnya itu kan berarti setelah potongan ke-6. Berarti ada 6 barisan. Berarti U1, U2, U3, U4, U5, U6. Ya kan? Nah,
Satu kotak kue dipotong jadi dua bagian. Berarti setelah satu potongan itu menjadi dua. Nah, berarti A-nya atau suku pertamanya berapa? A-nya itu 2. Dua. Terus suku keduanya berapa? Suku keduanya itu setengahnya, du, gimana sih? Lebih kecil dari 2 gitu kan Kak, maksudku. Aduh Kok gimana lebih ya? kecil dari dua? Ya, anu kertasnya Eh, memang lebih kecil, tapi potongannya jadi banyak. ah, Nah, berarti kan tadi yang itu, yang pink, yang pink itu kan? ah, ah. Mm-mm. Yang biru nggak sih Kak? Mm-mm. Yang biru. Birunya ada dua ya itu ya, hitungannya Ah, ya. Berarti ini adalah potongan pertama, terus ini eh, potongan kedua. jadi 4. Nah, jadi empat berarti. Terus berarti U3-nya berapa? 6. U3-nya 6. Terus, bentar, U3 itu yang mana dek tadi? Yang pink Yang pink. Nah, berarti setiap pink itu ada ada 6. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini loh. Satu, dua, tiga, empat. Oh iya, Yang pink apa yang ini kamu? yang Kamu pink. jangan jangan ngitung yang birunya lagi. Yang birunya itu adalah potongan kedua. Potongan pertama ini, potongan kedua ini, potongan ketiga yang ini tahu kedua ini tahu. Iya, Nah, terus berarti ada berapa? ada Delapan. 8. Nah, terus potongan keempat ada berapa? Kamu harus tahu barisannya dulu sebelum ini. Ngerjakan. Jadi biar bedanya nggak beda, apakah ini barisan geometri atau aritmatik? Kamu harus analisis itu dulu sebelum mengerjakan ya. Terus U4 berapa? Berarti setelah potongan keempat ada berapa? Habis potongan Potongan keempat, keempat itu yang hijau itu loh, Dek. iya. Mm-mm. Berarti ada berapa? Hitung aja. Satu, dua, sebentar Kak. Hmm, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kok sama 8? Yo, Enggak nggak nggak sih? mungkin, no. Nah, 8 ya nggak mungkin, no. Coba ya tadi. Berarti kan yang hijau tadi. Nah, Iya. yang hijau berarti kan itu udah mbok penggal deh dengan yang potongan yang pink tadi. Pink. Oh iya Nah, ya. berarti ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, Dua sebelas, dua belas, belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam enam belas. belas. Jadi 16 ya, sebanyak itu memang. Iya. Nah, terus potongan kelima berapa? Potongan kelima berarti Nah, yang anggap saja hitam. ini tak kasih apa ya warnanya. Biru ini deh, kan biru ini belum. Yang Tosca ini. Nah, ini adalah bagi dua lagi, bagi dua lagi, dua lagi, dua lagi. Set, 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 set. Nah, gini. Kemencong nih nggak dipakai. Nah, nggak bisa lurus. Berapa itu berarti? Apa bukan yang hitam tuh Kak? Hitam apa belum dihitung tadi? Belum. Berarti tadi kita pastikan dulu potongan ke yang ketiga, Pak. Biru Yang toh, ketiga potongan kan 4, pink. potongan 4 yang hijau ya. Potongan keempat hijau. Mm-mm. Mana hijau ini? Nah, hijau yang hijau daun. Salah. Hijau daun. Nah, ini. Ini potongan keempat. Terus, potongan kelima yang hitam ya berarti. Ah, Terus, berarti berapa? Berarti des. potongan terakhir itu, yang tak hijau toska itu berarti. Bak, kamu hitung. Pelan-pelan aja, yang penting teliti. Yang penting tahu ini dasarannya dulu, deh. Tak nyambi ini. Garis-garis. Apa tuh?
Hijau, hijau. Berapa, Dek? Loh, malah metu bocah iki. Di mana, Dek, dirimu? Kak. Dek, loh, kalau tadi metu piye, Dek, kamu, Dek? Nggak tahu. Kamu keluar sendiri tadi. Ah, Oke, oke, lanjut. U5 berapa tadi? Yang potongan kelima. 32. 32 terus? Terus Betul. Terakhir, potong keenamnya berarti tinggal jadi potongan keenamnya yang ini, yang Tosca ini loh. Nih, potongan keenam. Berapa? Tinggal gampangannya gini, kamu nggak usah ngitung satu-satu kotak itu sangat-sangat lama ya. Jadi kamu hitung data mendatarnya berapa, tegaknya berapa kalikan, selesai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toh. Sini kan 8 tadi. Nah, ke yang bawahnya yang yang mendatarnya 8. Ke bawahnya juga sama. Nah, kan ini persegi deh. Nah, terus ini berapa? 8. Nah, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama. Berarti 8 kali 8 berapa? Nampak. Nah, itu ya. Jadi cepet. Nah, dan sebelum itu kan kamu sebenarnya udah tahu polanya. Polanya adalah diapakan? Eh, dikali 2. Betul, dikali 2 ini polanya. Jadi setiap kamu beranjak ke satu suku itu adalah kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Jadi pun nggak, walaupun nggak kamu hitung sampai akhir, itu selalu kali 2. Jadi udah tetap. Nah, jadi kamu hitung sampai 3 baris saja atau 4 baris saja cukup. Tidak usah sampai akhir. Nah, nanti kalau ditanya potongan ke 54 kan dilucu tuh. Nah, kita buat kayak gini. Kan nggak bisa ya. Nah, berarti cara cepatnya adalah yang pertama tentukan U pertama itu berapa, U kedua U3. Sampai U3 saja sudah cukup. Terus pahami polanya. Jadi kan ini A-nya, suku pertamanya adalah 2. Sedangkan kita kan nggak tahu apakah itu beda atau rasio. Istilahnya selisihnya adalah setiap kenaikan adalah kali 2 kelipatan. Berarti kalau kita bicara kelipatan atau kali bagi, berarti itu barisan apa? Barisan apa, Dek? Aritmatik atau geometri? Kan kita cuma ada 2 baris. Barisan apa ini? Geometri. Geometri, betul. Karena ini menggunakan rasio. Nah, ini adalah rasio. Yaitu rasio itu kelipatan antara suku sebelumnya. Ya. Tapi kalau pertambahan atau perkurangan itu aritmatik. Kalau kita bicara kali atau bagi itu pasti rasio. Nah, apa kan kemarin nanyain barisan ini juga toh? Nah, Mm. oh lah kayak gini. Nah, terus berarti kita tinggal hitung saja. Nah, walaupun kita udah tahu ya ini potongan setelah potongan ke-6. Oh, berarti itu nggak ada ya. Itu pasti dia ini, U5. Kenapa? Karena dia mesti potongan pertama tetap 1. Ya. Jadi ada di sini ada U0 lah. U0-nya kan awalnya 1 ya. Satu kue. Tapi kalau memang di situ nggak ada 64, berarti yang paling terakhir yaitu 32. Gitu. Jadi pembuat Iya. soalnya itu berpikir bahwa sebelum dipotong itu masih terhitung 1. Nah, berarti kalau gitu kan A-nya jadi 1. Sedangkan rasionya tetap 2. Berarti ya sudah cari U6. Berarti ya rasio. Berarti kalau pakai geometri rumusnya apa UN-nya, Dik? A kali R pangkat N min 1. Betul. ARN min 1. Nah, berarti setelah ARN min 1 kita masukkan. N-nya jadi 6. Berarti 1 kali 2 pangkat 6 min 1. 2 pangkat 5 yaitu Wah. 2 gitu. Udah selesai jawabnya B. Kamu benar, B juga? Iya, aku B. Oke, sip-sip. Dah. Oh iya, cara paling mudahnya. Karena kalau kita menghitung manual, itu pasti lama sekali. Oke, lanjut. 19, gimana, Dek?
Jika 6, X, Y, Z, 54 membentuk barisan geometri, maka nilai dari X, Z, Y. Ini sebenarnya bukan X, Z, Y ya, tapi lebih ke X, Z per Y. Karena kalau X, Z, Y itu nggak ada jawabannya. X, Z, Y itu besar banget nilainya dulu itu. Jadi itu diperbarui, direvisi bahwa ini X, Z per Y. Kalau nggak salah, itu pernah tak revisi ya itu. Jadi soalnya itu. Jadi kamu ketemu berapa deh kalau kamu? Belum belum selesai yang ngerjain. Oke, jadi kita bahas aja gitu. Nah, itu karena banyak yang miss ya soalnya. Jadi butuh banyak perbaikan. Jadi itu nomor 19 kan harusnya XZY. Dulu itu kalau tak cari XZY itu besar banget. Nah, ternyata itu soal aslinya. Ternyata itu juga ambil di UTBK atau SM kayak gitu deh. Jadi Hmm. soal aslinya itu adalah X Z per Y. Bener nih. Di buku aslinya bener-bener tak garis merah. X Z per Y. Oke, yuk. Jadi ini membentuk barisan geometri. Nah, berarti kita tahu dia pakai A sama R. Terus gimana, Dek? Berarti kita tulis dulu aja, biar nggak sempit. Nah, X, Y, Z, 54. Nah, ini barisan geometri. Berarti A-nya berapa? Berarti kan ada dua komponen. Ada A-nya A, ada R. 6. A-nya 6. Terus R-nya. R-nya harus dicari dulu nggak sih? Betul. R-nya harus dicari dulu. Caranya adalah menggunakan Pakai, kalau aku pakai pengurangan. Bolah, yuk gak temu. Orang ini kamu aja gak tahu U2, U3, U4-nya berapa. Apalagi pengurangan. Pengurangan itu udah nggak masuk barisan geometri. Pengurangan pertambahan itu adalah kamu berbicara beda itu. Pengurangan pertambahan itu Oh iya selisih. iya iya iya. Berarti Iya. aritmatik gitu. Ini Iya, adalah aritmatik. Berarti gimana caranya? nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu X, Y, Z. Padahal kan sebenarnya kali atau bagi aja lah ya gampangannya ya. Kalau nggak tahu berarti kamu baca ini deh. Ini kan diketahui U1 dan U5. U5. Ya udah kita cari dari itu. Kan kita tahu UN, rumus UN adalah ARN min 1. Ya udah kita berbekal ini saja. Berarti U1 adalah A kali R pangkat 1 min 1. Ya kan? Mm-mm. U5 adalah A kali R pangkat 5 min Satu. 1. A-nya berapa? A-nya 6. A-nya 6. R-nya kita R-nya nggak ada tahu. R. Terus ininya pangkat 0. Pangkat 0. Yang ini 6 kali R pangkat 4. Nah, sama dengannya kan kita tahu. Yaitu sama Hmm, dengan 6 dan 5, 4. 4. Nah, nah ini kan R pangkat 0 sama dengan 1. Heeh. Nah, ya udah, berarti kan 6 sama dengan 6 gitu ya. Heeh. Terus berarti ini udah gitu aja ya. Berarti benar. Nah, terus ini kita gunakan yang bawah. Yang bawah adalah 6R. 6R pangkat 4 sama dengan 54. Nah, berarti kita hitung sini yuk. Berarti R-nya berapa? R pangkat Eh, 4. 6-nya kita em, pindah ruas ke ruas kanan. Berarti jadi apa? Berarti dia pembagian. Ya, berarti berapa? 54 bagi 6. 54 bagi 6. 9. Betul. 9. Berarti R pangkat 4 sama dengan 9. Berarti S sama dengan akar pangkat 4 Iya, dari 9. 9. Berapa akar pangkat 4 dari 9? Apa bisa ya, Kak? Katakan biasanya taunya akar pangkat 2 ya, Heeh. bentuk kuadrat. Nah, berarti kalau akar pangkat 4 gimana? Berarti Berarti kamu cari berapa 4 angka kembar yang kalau dikalikan itu hasilnya hmm, 9. 4 angka kembar yang dikalikan 9. Ya, Ya, apa ada ya? itu kan tadi Y pangkat AR pangkat U5 tadi itu 1, 2, 3, 4, 5. Benar, U5. Berarti 6 kali R pangkat 4. 54 bagi 6. Benar. Benar, 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 benar.
Memang emang nggak ada dek kalau kamu cari itu. Jadi jangan kamu bentuk sesuai dengan bilangan aslinya. Kamu bentuk sebagai akar aja nggak apa. Hmm, Berarti berapa kalau bentuk dari akar? dia jadi ini enggak 9 pangkat gitu enggak? Iya boleh. Atau sebenarnya kamu sederhanakan saja. Oh, jadi gini ya berarti. Eh, 9 itu kan 3 kali 3 toh. iya. Nah, berarti kan 3 pangkat 2. Mm-mm. Nah, karena dia 3 pangkat 2 akar pangkat dari 4. Nah, berarti kita bisa ubah menjadi bentuk eksponen. Yaitu kalau kita ada A pangkat N, A pangkat M akar pangkat dari N, itu berubah menjadi A pangkat M per N N. Nah, kita menggunakan ini sifat ini. Berarti 3 pangkat 2 per 4. 4. Kita kan bisa sederhanakan ini. Yaitu 3 Tiga pangkat. pangkat 1/2. Nah, 3 pangkat 1/2 itu berapa? Akar 3. Nah, akar 3. Betul. Ya udah berarti R-nya ini. Ini adalah R-nya. Nah, temu R-nya. Berarti tinggal kita kalikan akar 3. 3. Berarti udah ketemu akar 3. Nah, berarti kita bisa kembali ke sini. Kembali ke U2, U3, U4. Yuk, kita cukup sehari 3 ini kita bisa menyelesaikan semua. Berarti X-nya berapa? 6 kali? X-nya jadi 6 kali akar 3 Bet- pangkat. Enggak pangkat ya. Kan Oh ya, enggak kan rasio kan tinggal 21. dikali aja. Nah, berarti U1 kali R yaitu 6 kali akar 3. Berarti berapa? Iya, 6 akar 3 nggak sih, Kak? Nah, betul. 6 akar 3, Dek. Nah, terus Y-nya berapa, Dek? Y-nya jadinya hanya kan 6. Jadi 6 akar 3 kali akar 3 terus. Berarti kali akar 3 lagi berapa? Gimana? 6 akar 3 terus kali akar 3 lagi. Kan setiap kenaikan kali akar 3 terus. Kali akar Oh, iya, 3 iya. kali akar 3 kali Jadi dia akar ini ya, 3. akarnya hilang ya. Betul, jadi berapa? 6 kali 3 itu, eh, Iya, Dek, bener, bener, 18. bener. 18 terus. Lanjut. Jadi 18 akar 3. Betul. Nah, berarti kita bisa cari tahu X Z per Y. Nah, kita kembali ke pertanyaan asli yaitu X Z per Y. Berarti kita masukkan X Z-nya. X Z-nya adalah 6 akar 3, sedangkan Z-nya adalah 18 akar 3 3. per Y-nya adalah 18. Dah, yang sama kita coret karena ini bentuknya perkalian, berarti kita boleh langsung coret-coret atas bawah. Seret, seret. Nah, berarti tinggal berapa? 6 akar 3 kali akar 3. 3. Jawabannya berapa berarti? 18. Tip, jawabannya adalah E. Nah, mudah ya sebenarnya. Jadi walaupun kelihatannya rumit tapi enggak. Kalau udah tahu konsepnya trigonometri, aritmatik geometri udah gampang. Lanjut, 20. Jumlah 5 suku pertama dari deret geometri 3, 6, 12, 24. Nah, dia sudah diketahui deretnya geometri. Oke, berarti 3, 6, 12, 24. Nah, sebenarnya kan kita tinggal cari satu lagi. Buat cari jumlah 5 suku pertama. Ingat, jumlah 5 suku pertama itu adalah deret. Deret, yang artinya kamu cara membedakan dia barisan atau deret. Kalau barisan, kalau barisan itu dia pasti kata-katanya suku. Suku ke berapa, yaitu suku ke N. Sedangkan deret dia pasti jumlah. Nah, jumlah atau deret suku ke N. Jadi biasanya orang-orang tuh kebalik, dia cari barisan atau deret sebenarnya. Karena bedanya kalau barisan sendiri itu rumusnya adalah barisan sendiri rumusnya apa, Dek? Barisan UN ini sama siapa? dengan ARN min 1. Satu. Kalau deret gimana? Deret itu Kalau SN deret ya. SN. Nah, beda. Jadi barisan deret itu beda. Nah, berarti deret itu karena pakai SN, berarti rumusnya itu jumlah dari suku pertama sampai suku ke 5. Berarti kalau pak dari geometri, itu rumusnya gini.
A kali R pangkat N min satu dikurung. Nah, jadi mirip sama UN per R R. min Oke. 1. Jadi sebenarnya ada dua versi ya. Karena ini adalah untuk R-nya lebih dari satu. Kalau untuk R kurang dari satu, dia beda lagi rumusnya. Yaitu SN sama dengan A pangkat A kali satu min R pangkat N per satu min Hmm. R. Jadi kebalik ya, bedanya cuma itu. Nah, ya udah kita berpedoman pada itu. Tapi karena sebenarnya itu TPA ya, TPA karena kalau TPA itu nggak jauh-jauh dari bilangan atau angka-angka yang mudah, jadi ya manual saja juga nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya konsep di matematikanya. Ya, Mm-mm. nah ini kan gampangan, ini kan ini tinggal tambah nambah satu aja terus kita jumlah semua kan lebih simpel ya. Nah, jadi terkadang kita tidak perlu rumus saja langsung cepet ya. Nah, berarti Iya, ini berapa Dek R-nya? Ini kan A-nya 3. R-nya berapa? tiga. Kali 3 kali Ya, tiga. 2 kali 2. Berarti bukan kali 3 kali 2 ya. Mm-mm. Kali 2 3 kali ke 6 itu kali 2. Berarti R-nya adalah 2. Nah, berarti kan R 2. Berarti ke sini juga kali 2 yaitu berapa? 24 kali 2, 48. Nah, 48. Cepat. Berarti tinggal kamu jumlah aja. Berarti U1 sampai U5. Berarti ada jumlah berapa? 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 tambah 48. Hasilnya 3 tambah 6. Nah, satu-satu aja. 9 18. Iya, kota kali. 9. Terus ini tambah 12 jadinya 8. 21. Hah? Berapa? 21. 21. Terus 21 tambah 24. 45. 45 tambah 48. 93. 93. Nah, ada cepet ya. Kalau kita pakai SN malah ngeribet-ngeribet di. Nah, berarti kan SN itu harus ini. Sebenarnya juga bisa. Kita bisa terapkan. Ini nanti kalau ada di ini ya, matematika yang CBT itu ya. Kalau ingat TPA, makanya TPA itu gampang. Kalau MTK nanti sulit, sesulit ini ya. Kita kita berbicara tidak kok barisan yang ringkas seperti ini nanti disuruh nyari A-nya dulu, B-nya dulu, N-nya berapa, pasti kayak gitu. Kalau matematika. Karena ini TPA, karena ini mudah, berarti pakai cara manual pun bisa. Tapi kalau pakai ini rumus, kita coba aja dulu. Biar nanti familiar dengan rumusnya. A kali R pangkat N min satu karena R-nya pakai lebih dari satu. R min satu. Nah, berarti A-nya adalah 2. 3 kali 2 pangkat. N-nya berapa deh itu tadi? S N-nya 5. 5. 5 pangkat min satu. Betul. Nah, berarti terus per Per R-nya 2. Min 1. R-nya 2 min satu. Nah, 3 kali 2 pangkat 5 berapa? 2. 32. 32 min satu per satu. 3 kali 32 min satu adalah, 31. nah, per satu. 31 kali 3. 93. Nah, sama. Kalau sama otomatis benar. Nah, jadi kamu lebih suka yang mana, Dek? Manual saja atau pakai rumus? Aku pakai tadi manual sih karena nggak tahu rumusnya juga jadi ya Heeh. udahlah. Nah, itu kan terkadang kita kalau di ujian bareng kan ngeblank ya rumus itu kayak udah hilang semua ya kita pakai manual aja. Tapi kalau pasti yang pasti benar itu pakai rumus ya. Ya kan cepet juga ya nggak usah nambah-nambah. Hmm. Nah itu deh. Tapi kalau hafal catatannya, kalau enggak ya udah pakai cara termudah saja. Oke, nomor 21. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B 6, C 8 dan besar sudut C sama dengan 45 derajat. Berapakah besar sudut B? Nah, berarti ada segitiga. Nah, berarti segitiganya kamu gambar dulu deh. Nah, di sini ada segitiga A, B, C. Nah, ini A, sini B, sini C. Panjang sisi B berarti sisi di hadapan B. B adalah 6, C adalah 8.
Nah, sudut C adalah 45. Sudut C-nya adalah 45 derajat. Berapa kan sebesar sudut B? Kamu bisa langsung cari nggak? Nah, di situ kebetulan jawabannya agak-agak ya. Agak-agak Hmm. rumit maksudnya. Bukan kok yang kita kenal, bukan sudut istimewa yang kita kenal, yaitu ya 30 ada sih, tapi 37,5 koma-koma. Berarti ini bisa dibilang memakai ini desimal, pertengahan sudut. Berarti ini gimana deh cara nyari nih? Cara Kalau nyari, perbandingan bisa nggak sih, Kak? ya memang pakai itu deh. Aturan berapa berarti? Aturan berapa? Aturan apa berarti? Aturan sinus apa kosinus? Sinus. Sinus, betul. Karena dia diketahui, Sudut atau sudut dan dua sisi. iya, dia diketahui dua sisi satu sudut. Nah, terus, berarti gimana rumusnya? Kan udah pakai rumus, Rin. Rumusin kan gampang ya. A per sin A, B per sin B, C per sin C. Udah gitu toh. Karena itu hanya kita memakai C dan B saja yang diketahui. Ya udah kita ambil ini berarti dua ini. Berarti langsung masukkan deh berapa? B-nya kan tadi 6, 6 per sin B sin B sama sama dengan dengan 8 ya per sin 45. sin 45 betul. Nah, coret-coret deh yang bisa. 6 sama 8 bisa toh? Bisa. Nah, bagi berapa? Isinya 3 sama 3 4 sama 4. Terus sin 45 berapa? setengah akar 2. Setengah akar 2. Oke, langsung kali. Sekarang sin B. Berarti kita kalikan kali silang saja. Ya, Ini kali ini kali ini. Berapa berarti? jadinya Yang sin eh B dulu, yang sin B dulu. 4 sin B sama Hah? dengan 3 4 sin B sama dengan 3 apa? 3 kali? 3 3 kali setengah akar 2. Oh, gitu aja. Nah, terus empatnya dipindah Jadinya ruas, ya kan? Kita ya kan kita hanya butuh bagian. sin B. Mm-mm. Berarti sin B sama dengan berapa, Dek? Sin B Eh, sama dengan 3/2. 3/2 akar 2 per 4. mm-mm, akar 4. Kok akar 4? Enggak. 3 3/2 akar 2 per 4. Akar 2 per 4, betul. Nah, oke. Berarti tinggal dikalikan saja. Berapa, Dek? 3 per Jadinya 3/8. akar 2. Nah, karena tidak ada, memang tidak ada. Berarti kita ubah ke desimal. Akar 2, akar 3 itu sering dipakai. Jadi kamu pahami juga ini. Akar 2 kalau didesimalkan berapa, akar 3 kalau didesimalkan berapa. Ini sering keluar, tapi biasanya diketahui juga di soal. Tapi Akar kalau nggak 2. diketahui, kita harus tahu gitu. Berarti akar 2 itu berapa kalau didesimalkan? Kira-kira deh. Kan satu nggak koma pasti. empat Nah, betul. Nggak pasti lebih dari 2 ya. Atau 4. Kalau akar 3, akar 3 berapa? Lebih kecil dari itu kayaknya. Lebih besar, no? Oh, Oh, akar lebih 3. besar. satu koma Hmm, tujuh betul. 1,7. Ya. Nah, berarti kita ubah jadi 1,4 deh. Berarti 3 per 8 kali 1,4. Berapa? Kita bagi dua 3 dulu deh, dikali biar satu gampang. koma empat itu. Jangan gitu. Itu nanti Oh ya, ya keberatan boleh, itu. boleh. Ini bagi dua dulu aja. Bagi dua adalah Dibagi 2, 8 hmm? jadi 4. Itunya jadi 0,7. Nah, ini kan gampang nih. 3 per 4 kan kita bisa tahu berapa dia. 3 per 3 4. per 4 itu 0, Ya, kayak lingkaran itu loh.
Tiga per empatnya berarti berapa? Nol koma. Ah, 0,75. Nah, kalau kalau setengah itu kan 0,5. Seperempat 0,25. Tiga per empat 0,75. Nah, berarti itu kali 0,7. Kenapa aku kok menghindari ini kali ini bagi ini? Karena biasanya orang-orang tuh kalau pembagian lebih sulit. Ya, jadi 3,7 bagi 4 nanti lebih lama lah istilahnya. Kita tuh gampang di perkalian, bukan bagian ya. Berarti terus 0,75 kali Iya, 0,7. Nah, jadi nggak usah digagas betul. nolnya, langsung aja. Nolnya carry, selain 7. Nah, kalikan biasa ini saja. Berarti 5 men 3. 3, 7 kali 7, 49 tambah tambah 3, 3. 52. Nah, berarti 52,25. Karena karena komanya itu di belakang semua berarti ya 0,5 loh berarti. Ya nggak mungkin toh. Ya iya ding. Wong ini Iya, aja masih bentuk nol sin kok koma ya. lima dua lima. Iya, berarti 0,525 alias 0,5-an lah ya. Setaranya gitu loh. Iya, Nah, berarti setara dengan setengah dia. Ya kan? Setengah ya lebih heeh, dikit lah ya. Setengah heeh. ya lebih dikit lah. Itu ada 0,025. Berarti sin berapa? Sin berapa yang itu? Sin 30. Sin 30. Tapi lebih dikitnya itu. Apakah itu ada ini? Ada Enggak, penjebaknya? 30,5. oh enggak sih. Kalau enggak 30,5 nya kah? Oh, itu kok soalnya pakainya bisanya kalkulator, Adik. Betul itu. 6 Gimana? kali sin 21 ya sin. Sin itu kan 5 per... Itu pakainya sin 54, Dek. Nah, pakainya itu sin 54. Kok bisa sin 54? Oh, kamu nggak? Oh ya ini. Entah. Kita harus tahu selain 65 itu, Dek. Tadi tambahannya itu dua. Yaitu yang 54, 37 tuh. Yang 3/4 sama 4/3. Yang ini. Ya, Hmm. karena itu emang jarang dipakai. Tapi sering juga. Sering juga dimunculkan di soal. Ya, anu, tabel. Tabel apa sih namanya? Tabel trigonometri lengkap. Nah, itu. Nah, jadi kita selain sudut sima juga paham yang ini loh, Dek. Nah, ini kan banyak banget kan nggak mungkin ya kita banyak ini kita hafalkan. Ada biasanya 5 dasar, tapi biasanya yang koma-koma itu ya cuma dua itu toh. Kebalikan itu 4/5 sama 4/5, 3/4 sama 4/3. Mana tahu ini? Oke, bukan itu. Terus, nah ini loh. Kadang-kadang agak ini juga, agak kurang lengkap juga yang ada beberapa. Nah, ini kan nggak pakai pertengahan pertengahan ini. Yang ini kan full ya Heeh. kayak kita yang kita hafal lah biasa. Ya, Iya, kita. Tapi ada juga tambahannya. Tambahannya yaitu ini. Tak kasih sini bisa ini. Set. Oh, nggak bisa. Tak kirim aja nanti. Jadi ini ya, ini kan nggak iya, iya. kelihatan ya. Nah, ini loh deh istilahnya. Mm-mm. Yang ini, yang 37 sama 53 ya, bukan 54 tapi 53. 37 sama 53. Jadi itu 35 sama 4/5. Kan Bapak kan cuma dua itu saja. Kalau kos kan kebalikannya. Nah, kalau kan ya dibagi. Iya. Jadi 3/4 sama Heeh. 4/3. Nah, aku tadi bisa ratannya. Nah, jadi Mm. itu 35 sama 3/5 sama 4/5. Gampangannya, kalau yang sedikit kan berarti awalnya juga yang sedikit. Berarti 3/5. Jadi jangan kebalik. Yang 37 itu pakai 3/5, yang 53 pakai 4/5. 4/5. Berarti yang tadi sebenarnya pakai itu. Yang itu sebenarnya pakai tan deh. Karena ini itu adalah segitiga siku-siku. Ya, karena itu ada 6 8. Pasti satunya berapa? Satunya lupa ya, Kak. 10.
Tapi kan ini Oh bukan ya, bicara 10. mengenai 30, 60, 30, 60, 90 sudutnya. Karena salah satunya adalah 45. Berarti kalau kita gini, eh, nah ini, nah itu kan 90 pasti satunya 30 atau 60 tadi. Nah, tapi kan ini Mm-mm. bukan ini. Ini adalah segitiga sama kaki. Nah, ini adalah 90, 45, pasti satunya juga 45. Oleh karena itu ini dan ini sama. Nah, karena yang C itu ini berarti yang B itu tadi yang di mana? Yang B, yang di miringnya. Yang B di miringnya, berarti yang 90. Heeh. Ah ya. Nah, berarti ini adalah 6. Terus ini 8. Nah, karena kita mencari berapakah sudut B, berarti sudut B bukan 90 ya. Berarti bukan juga 90. Iya. Mm-mm. Ya, ya, kan itu yang ditanyain ya. Mm-mm. Jadi nggak bisa ya pakai ini ya, walaupun sama kaki. Berarti ini memang sisinya memang sengaja dibuat kayak gitu sih. Ya. Nah, tapi kalau di soal ini tuh pembahasannya kayak gitu. Di soal ini tuh dia nganggapnya dia itu sin. Nah, sin ini ya. Sinnya itu adalah lima lima 5. tiga sih harusnya dia. 53. Yaitu pakainya ini 3/5. 3/5. Berarti 4/5. Dia ngambil 4/5. Jadi pakainya dia adalah ini per 10. Dia anggapnya pokoknya 6, 8, 10 gitu lah. Padahal aslinya bukan kayak gitu ya. Nah, dia itu tadi 6 kali sin 54. Nah, jadi, lah kok dia tahu sin 54? Dari mana coba? Yang sin C itu. Kan salah kaprah ini. Berarti, gitu, pembahasannya. Sin C-nya masih 54. Orang C-nya adalah besarnya aja 45 ya. Heeh. Oh, C-nya aja besarnya 45 toh. Nah, berarti benar kita ini. Berarti dia 0,525. Nah, jadi 38/2. Itu kalau kita jadikan desimal itu adalah, nah jadi ini biasanya pakai kalkulator ilmiah. Kalkulator ilmiah. Atau kalau kamu cari di Google juga bisa langsung. 3/8 atau langsung saja 0,525, yaitu arkes apa deh? Soalnya ini pakai arkes ya. Arkes itu mencari sudut-sudut yang tidak bisa kita ubah ke sudut istimewa. Berarti arkes sin. Arkes sin 0,525. Nah, berarti ini pengetahuan kalkulator ilmiah juga nanti di SPN gunain banget ini. Ya, tadi bisa arkes. Nah, karena sudut tidak selalu istimewa. Harga sin 525 berapa? Nah, ada kata ini. Kepencet Doroto. Nah, ini. Kan itu ada juga yang ini membahas ya. Hmm. Inverse sin of 0,525. Nah, ada online kalkulatornya di sini. Kalau kita di kehidupan nyata ya pakainya kalkulator ilmiah. Yang ada derajatnya. Nanti kalau kamu beli yang ada derajatnya deh. Karena nanti yang dipakai itu. Nah, ini ya. 31 koma. Satu. Oh, berarti mah 31 ya lebih ya, Dek. Karena kan 0,5 itu kan 30 ya. Berarti Mm-mm. kalau 3,525 ya ini. Berarti ini resultnya, hasilnya. Dalam degree atau derajat adalah 31,66824. Nah, berarti 31,66824. Berarti Nggak ada jawabannya dong. ya kita jawab sendiri aja. Yang penting kan kita tahu caranya toh. Nah, tadi kan berarti kan sin B itu adalah 0,525. Karena kita mencari B, berarti rumusnya adalah arca sin 0,525. Sebenarnya sampai sini aja boleh deh kalau menjawab. Karena kita tidak dibekali kalkulator. Tapi karena kita bisa mencari di Google berapa, ya udah kita tulis. Berapa tadi? 0, kok 0, 3, 31. 31,66 ya tadi. Heeh. 668. Ya, berarti ya dibulatkan aja. Jadi 31,7. Betul. Nah, ya udah ini siapanya.
Di situ nggak ada. Yang paling Nggak mendekati ada. saja. Berarti C. Yang paling mendekati ya kalau kita bicara ini Iya ya. sih, tapi tidak mungkin. Oh, ya udah kita buat baru aja. Ke 1,7. Nah, udah jawab Dewi. Nah, lanjut. Berapa deh? Nomor 22. Ini tak hapus saya dulu eraser. Nomor 2 gimana deh itu? 22 maksudnya. Nah, jika logaritma, nah ini udah beda lagi materinya. Nah, jadi logaritma memang ada. Dan tidak segampang ini, BTW. Kemarin itu logaritmanya katanya itu logaritmanya dikombinasikan dengan transformasi geometri dan Hmm. matriks. Nah, jadi lebih sulit lagi. Nah, nomor 22 yuk. Kita jadi jalan dari yang mudah dulu sebelum yang sulit. Jika log 3 sama dengan 0,4771 dan logaritma. Log 2 adalah 0,3010. Makanya dari log 75. Caranya gimana? Berarti kita nyari log 75 itu. Dia dibuat pangkat bisa nggak sih? Yang pertama, kita harus ubah bentuk ke yang diketahuinya. Ya, karena kita yang ditanya adalah log 75. Mau nggak mau, kita harus ubah ke bentuk log 3 atau log 2. Karena Heeh. apa? Yang diketahui adalah dua itu. Berarti gimana caranya 75 itu bisa ada komponen 3 dan 2. Eh, jadi bagi tiga dulu bisa nggak sih? Bisa? Jadi 25. Ya, 3 dan 25 dulu. 25 ini kan bisa diubah jadi 2 juga. Bisa jadi... tapi 25 bisa dibagi dua kah? Nggak bisa. Nggak bagi Kalau dua, kalau nggak bagi dua. bagi tiga. Eh, Juga nggak bisa. Ada komponen 2 kalau kita apakan? 25 itu. 25 itu bilangan apa? bilangan... Ku kuadrat. Iya Oh kan? iya, iya. Ini kan Heeh, berpangkat 2 ini. heeh. Nah, berarti 25 ini bisa kita ubah jadi 5 5 kuadrat. kuadrat. Otomatis log 75 tadi itu kita bisa bentuk 3 log 3 kali 5 kuadrat. Nah, kalau udah gini berarti udah selesai. Karena yang kita butuhkan sudah ada 3 sama 2, yaitu 3 kali 5 kuadrat. Nah, yo berarti duanya ini bisa kita Di keluarkan, kedepannya. Heeh. dikedepankan. Ya, 3 kali 5, 3 kali 5 15. kuadrat apakah sama dengan 3 kali 5 kuadrat? Apakah sama dengan 3 kali 5 kuadrat? Sama nggak ini? Eh, 25 kali 3 75 Ya, 15. Beda. beda. Berapa? Yang satu 75, yang satu Dua 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 lima. lima. Berarti kita tidak boleh menyimpulkan bahwa ini itu bisa digabung. Nah, jadi kalau langkah kita tadi ingin mengeluarkan 2 ke depan, itu salah. Bukan. Karena dia bukan satu kesatuan. Hmm. Ya, dia bukan satu kesatuan A log B sama dengan C. B-nya ini harus satu kesatuan ya. Berarti, langkah yang kita ambil adalah kita ubah dari perkalian jadi apa? Kalau di logaritma, kamu buka materi logaritma itu ada. Nah, mana? Materi logaritma. Log, 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 log. Itu Mana tahu ini. Nah, eksponen dan logaritma. nah. Jadi dia emang satu kesatuan ya, eksponen dan logaritma itu. Nah, nih. Kalau kali dia jadi bentuk apa, Dek? Dia jadi bentuk mana Kita ya? pakai sifat yang mana? Jadi nomor ini nggak sih? 7 tuh bukan? Betul.
Kita memakai sifat ketujuh, nomor 7. Kalau dikali berarti diubah menjadi pertambahan. Iya, Jadi Kak. logaritma gampangannya kamu tahu ini, terus ini, sama ini, dah. Yang lainnya itu jarang-jarang dipakai. Ya. Jadi kita menggunakan kalau bagi jadi kurang, kali jadi bagi, kali jadi tambah. Terus kalau ini ada bawah sama atas itu sama, bisa dicoret jadinya A log C. Yang lainnya itu jarang-jarang ini. Ini jarang, ini jarang. Walaupun juga bisa saja dipakai. Yo, berarti kita pakai rumus itu. Berarti ini jadi apa? Iya, jadi log 3 Ya. ditambah log 5 kuadrat. Nah, kalau setelah itu berarti kita boleh menjadikan kuadrat ini di bawah. Karena standar dari indeks logaritma itu apa? A log B Ayo, sama A-nya itu kan tambah yang kecil. Ini A berapa standarnya? 10. Betul. Tadi ada 10, berarti ini 10 gitu aja. Nah, berarti, atau kamu juga pengen ganti juga nggak apa-apa. Biar kita ada komponen duanya kan. Karena kalau kita udah turunkan ininya, kita nggak ada dua lagi. Adanya log 5 ya nggak? Nah, berarti gimana? Biar ini deh. Itu Ya, tambah limanya, nggak bisa deh limanya. 5-nya kita ganti apa? Ben? Enaknya deh. Diganti. Yang diganti 10-nya boleh nggak? Diganti 10-nya nggak boleh no. 10 itu kan udah dasar itu. Ganti berapa enaknya? 5 kuadrat. Nah, kita turunkan dulu aja deh biar kamu gak bingung. Turunkan dulu aja deh. Berarti itu kan tadi tetap ya. Mm-mm. Tetap yang 10 pangkat, 10 log 3. Tetap. Duanya, kamu turunkan dulu biar nggak bingung. Biar nggak ngerecak-recakin. 2 kali 10 log 5. Nah, kita udah berhenti di sini. Karena yang kita tahu hanya ini toh, yaitu log 3-nya adalah ini. 0,4771. Betul. Nah, ini berapa? 10 log 5 itu berapa? 10 log 5 itu ada. Iya, kita nggak tahu tanpa kalkulator. Berarti gimana caranya kita berpikir tanpa kalkulator? Yaitu mengubah limanya menjadi ada komponen 2. dua, betul. 5 kalau diubah jadi 2 itu diapakan? Di jumlah bisa. Hmm, maksud 2 Di, sama 3. Bisa juga sih. Tapi ada cara yang lebih mudah deh. Itu kan kalau dijumlahkan kita ubah ke kali lagi. Mm-mm. Nah, sementara duanya itu masih ada. Jadi lebih sulit. Nah, kita ubah limanya itu jangan penjumlahan, yang lain. Dia kalau dibagi jadinya Betul. pecahan. Nggak Eh, apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. boleh. Bisa ya? Bisa. Kan lebih gampang ada 10-nya, gitu. Nah, iya, Itu jadi berapa? jadi 10 log 2 10 no. 10 bagi 5. bagi Iya, 2. 2. Bagi 2. Heeh. Nah, berarti kan pembagian. Nah, pembagian berarti kita bisa pengurangan Pakai, ya. iya, pakai eksponennya tadi. Nah, pakai sifat ke berapa tadi? Sifat ke pembagian tadi. Berarti 0,4771 ditambah 2. Log ini gampang kalau ada 10. Nah, berarti kan kita tinggal ubah saja menjadi 10 log 10 ditambah 10 log 10 2 log 2. bagi ya. Berarti kurang. Iya, dikurangin.
Hmm. Dah, nah ini kan gampang. Jangan lupa ini dikurung. Karena Hmm. duanya milik bersama ya. Berarti 0,4771 ditambah 2. 10 10 berapa? Satu. Satu. 10 2. Itu 0,3010. Nah, 0,3010. Dah. Berarti tinggal di Kurangi dulu baru dijumlah. tel. Baru dikali dulu baru jumlah lagi. Hmm. Berarti satu. Nah, ini kita tantangan juga nih mengurangkan dengan satu. Kalkulator ya cepet-cepet aja, tapi kan kita Mm-mm. butuhkan logika berpikirnya. Berarti 3010. Nah, berarti caranya pakai pinjam Minjem. meminjam. Nol 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 nol. Langsung saja sama nol. Nah, jangan lupa koma. Nol. Nah, terus berarti satu dipinjam. Dipinjam ke Jadi kanan jadi 10 di ini ini 9. habis. Ini Tapi jadi iya 9. habis. Pinjam Jadi 9 lagi. ini 9 lagi tapi ini jadi Yang itu 8. baru 10. Dari Nah, 9 jadi 8. Eh, yang terakhir 10 nggak sih, Kak? ini yang tengah juga 10 deh. Yang tengah 9. Awalnya itu semua kan 10 tuh. Oh, Bentar. Awalnya itu semua 10 10 dulu. ah, Nah, baru dipinjam jadi jadi 10 lagi. Ini jadi 9 gitu ta. Ke mm, sini 10, ini jadi 9. Di sini 10 dikurang satu jadi 9. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, mm. berarti ini ini sampai ini tadi aja. Sampai ketiga aja deh. Nggak usah keempat. Keempat karena itu nol. Nggak bisa aja tidak ada. Berarti ini sampai cukup yang ketiga sampai 10 ini aja. Nah, 10 kurangi satu berapa? 9. 9 kurangi nol. 9. 9 kurangi 3. 6. 0,699. 9. Kalikan 2 berarti Dikali nol 2. koma enam sembilan sembilan kali 2 nolnya carry. Berarti 9 kali 2 18. 14 satu. 9 kali 2 18 lagi. 19. 1. 12. 13. Nih, 0. Satu ya, koma. 0 kali Sat- 2 nol. 0,3. Enggak, Kak. Kan itu kan tadi ada satunya. Satunya kan belum habis. Kan 6 kali 2 kan 12. Tambah satu kan 13. Oh iya Kan ya. 3 1. Tapi dikurangi 1 ih. Hah? Yoga. Yoga no kalau di logika aja 0, kan ini kali 2 ya. Iya, kan Ini 6 kali tak 2 kira nol, ini tadi tambah 63. satunya. Heeh. Kan ini kan 18 minus 1, 19 minus 1, 12, 13 minus 1, ya 1 ya. Ya, Satunya belum dimasukin. Sip, sip. Oke, oke. Mantul koreksinya. Berarti 1,398. Nah, ah, kurangan satu aja juga fatal. Berarti 1,398. 0,4771. Dah, berarti 0,4771. Dijumlah berapa, Dek? itu 9. enggak setara enggak sih, Kak? Harusnya, Satunya paling belakang ya? uh Ya, bentar, tak perbagus dulu ini. Berarti 4771. Satunya paling belakang. satu Terus, 15, satu 9, 16. enggak dong, Eh, 17. oh Kan iya, ini satu 12. sembilan Ah, ah. dulu. Nah, terus Itu tambah 8. ini ya. 3 tambah tuh 4. Kan tadi dari depannya kan 7, dari belakangnya kan 17 tambah satu. Lupa ini nyimpen satu ya. Nyimpen satu. Iya, Nabung satu. Terus, jadinya 8. tol. 1 koma. Nah iya tuh. 1,8751. Nah, selesai. Jawabannya. Bayangkan satu soal ini selesaikan 1,8 menit itu, Dek. Ya, kita harus ngebut. Apalagi hitungannya sebanyak ini kayak nggak nalar gitu loh ya. Waktu sangat secepat itu. Aku kayaknya kayak bertanya-tanya kok sistem ini ya. Ujian di Indonesia itu secepat ini. Itu kenapa ya? Maksudnya
Ya kayak nggak nalar banget sih kayak UTBK kemarin loh. Ngerjain 3 jam loh, 3 jam itu Iya ratusan soal. emang. Ya Itu udahlah apa kak, enggak? nggak apa-apa. Otaknya itu meledak itu ya. Mikir itu semua itu. Apalagi Iya. ngadep layar tuh kayak astaga banget sih sistem pendidikan Indonesia ini. Agak lain. Orang ngitung kayak gini aja butuh ketelan batu. Kalau kok butuh 1,8 menit tok. Nyusah lah kabeh. Jadi ini Ya ngawur itu kabeh. yang Makanya bisa ngitung Jerome. ya bisa ya itu kalau Jeremy otaknya udah high level itu lah. Kalau ya seperti kita kita ini kalau anak fresh graduate SMA suruh ngitung-ngitung kayak gini ya entek loh bro. Mesti ngawur kabeh dan karena ngawur itu semua nah, jadinya nilainya kan rendah-rendah semua itu. Nah, karena ngawur itu ada hoki ada enggak. Yang hoki itu nilai tinggi, yang nggak terima padahal yang sandi pinter nek diinggarap teliti bener tapi nggak lolos itu loh yang jeleknya, ya kan? Nah, berarti harusnya dibenahi itu waktu-waktu di ujian di Indonesia itu. Atau kalau enggak, ubah jadi esai menurutku, ya enggak? Iya bener. Mm-mm. Karena kalau Pilgan itu banyak banyak bocornya, ya banyak Banyak bocornya, banyak hokinya. banyak hokinya. Terus enggak otaknya itu enggak jalan kalau Pilgan karena bisa nebak, ya kan? Kalau esai walaupun kita pakai cara kan kayak Jelek dinilai ya. gitu. Nah, menurutku esai itu paling cocok sih untuk ujian. Nah, makanya di UTBK ini udah mulai pakai esai juga. Kemungkinan nanti di masa depan, kemungkinan nanti dia. Kan dulu pernah ada isu juga ya. Ujian itu Iya, harusnya ya, esai. bagus. Kalau kamu rumahnya di mana tahu lupa? Klaten ya? Kalau kamu tahu di SMA Semansa 1 Solo itu, Dek. Itu semua ujiannya pakai esai. Karena aku pernah ngajar bimbel anak SMA 1 Solo itu 2 siswa itu ya. Semua itu ujiannya itu benar-benar studi kasus semua, esai, tidak ada yang pilgan sama sekali. Makanya aku selalu sama Semansa 1 Solo itu. Nah, pas sebelum Keren. sebelum ini ya, tapi sebelum apa namanya, Dek? Ada zonasi itu loh. Oh iya, Wah, orangnya bener-bener pinter-pinter, Dek. Pol. Tenan, itu copet-copet ya, SMA 1 Solo itu. Karena dia terbiasa studi kasus, tidak menebak-nebak pilgan seperti ini. Ya menurutku itulah ya. Itu nama apa ya? Oke, iklan. Yuk lanjut 23 deh. Nilai dari 2 log 8 min setengah log 0,25 ditambah 3 log plus 2 log 1. Gimana deh ini? Yo, coba kamu yang menyelesaikan. Kalau aku 2 log 8-nya tak ganti dulu. 8-nya tuh tak jadiin 2 pangkat 3. Ya, Terus tuh kalau terus. yang setengah log 0,25 tuh eh 0,25-nya aku ganti 1/4. Oke, terus. Ditambah 3 log itunya tetap sampai 3 log, belakangnya. terus. Lanjut. Emang kalau di belakangnya nggak ada angkanya tuh perlu diisi ya? Harusnya itu 1 atau 0. Log 0 berapa? Kalau log 0 Log satu nggak sih? 0. Nih, di sifat tadi. Tadi loh. Di materi itu udah lengkap itu. Yang ini. Nah, Oh, log 0. karena kalau log 0, jadi kita ini gini, kita pakai ubah pakai ini. Berarti karena Ah, 10 log 0 itu adalah nggak tahu. Ya, nggak tahu. intinya kita pedomannya ini, log 1 itu 0. Nah, kalau log 0 berapa? Apakah 1? Ya enggak juga gitu loh. Karena yang A log A, 10 log A, 10 log 10 itu baru 1. Log 10 Mm-mm. itu 1, tapi kalau log 0. Nah, log 0 itu berarti berapa, Dik? Kalau log 0 jadinya, Undefined. oh ini Yaitu ya tidak namanya tidak terdefinisi. terdefinisi. Ya benar, karena tidak terdefinisi. Mana ada 0 bagi. Itu 1 ya. Heeh, nggak bisa. Jadi tidak ada jawaban istilahnya tidak terdefinisi. Gitu aja. Berarti ini kita isi apa? Satu aja berarti. Iya. Ya soalnya aja nggak ada. Berarti ya bisa saja 0 atau 1 ini.
Anggap saja ini satu deh. Bener. Nah, kalau log nol ini masih ada selisihnya. Yo, berarti berapa? Anggap saja satu, yang penting. Dua log satu. Ya, tetap 2 log 1 nggak sih, Kak? Atau bagaimana? Dua log satu. Oke, tetap dulu nggak apa-apa. Lanjut. Terus ini diubah ke Silau. bentuk eksponen nggak? Bentuk eksponen. Ya kan? Yang ini ya. Yang ini ya maksudmu. Nah, Berapa? yang 2 log 2 pangkat 3-nya nggak bisa. Nah, ini kan udah eksponen. Ini kan udah pangkat. Nah, ini. Oh iya, 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 iya. Nah, berarti berapa, Dik? Kacamata, Dik. Silau. Terus, tadi berapa, Dik? Jadi itu 3-nya dikedepanin boleh. Boleh. Jadi tiga diarahkan ke depan. Tiga kali dua log dua. Wah, 2 terus itu eh setengah tuh akar ya apa gimana? setengah log. Hmm. Jadi kamu bingung setengahnya. Berarti setengah kalau Heeh. diubah jadi eksponen apa itu? Dua pangkat. Dua Du- pangkat berapa? akar nggak sih? Iya, bener. Dua pangkat. Enggak, nung. Itulah kamu berbicara ini. A pangkat setengah. Jadi akar A gitu maksudmu. Heeh. Tapi kan ini murni setengah. Murni bilangan asli setengah. Bilangan Oh, asli setengah kalau diubah ke eksponen jadi apa? jadi 2. Dua pangkat. Nih. Ini di materi udah lengkap, Dik. Di Hmm. eksponen ya, tapi kita bicaranya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita satu Oh. per dua itu kan ini pangkat satu. Heeh. Nah, berarti kalau satu per dua berarti X pangkat Min alias 2. dua pangkat min 1. satu. Nah, jadi min itu artinya pecahan. Ya, jadi ini bisa kita ubah jadi apa tadi? 2 pangkat min 1. Ya, terus yang empat jadi apa? Seperempat. Jadi 4 pangkat min 1. Boleh. Kalau nggak langsung aja deh. dua Iya, pangkat dua. langsung aja ya dua. Dua pangkat dua kan, empat itu. Nah, Pakai min 1 berarti kan? dua pangkat min satu. Dua pangkat min satu. Dua pangkat min dua ya. Iya, 2 pangkat min 2. Terus, tiga log satu berapa? 3 log 1. Jadi ada nggak? Ada kan? Kak, Ada. Ya, itu tadi kan tadi. udah dibahas. Tiga, Oh, log 1. satu. Log satu berapa? Log 1 tuh 0. Iya. Ya sudah, log satu nol. A log satu kan nol. Berarti A bilangan berapa pun tetap nol. Nol ini juga 0 nol. plus 0. Nah, terus kita lanjutkan saja yang ini. 3 kan 2 log 2 1. Heeh. 2 min 1 sama 2 min 2. Pangkatnya Oh, diturunkan pangkatnya dulu. dikedepanin dulu yang min Hmm. 2-nya. Min 2 sama? Kan ada dua itu pangkatnya. Min Ini 1. sama ini. Ya. Ini sifat ke. Nah, kadang-kadang dipakai juga ini sifat-sifat yang ini. Sifat keempat. Oh, iya, 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 iya. M per N. M per N A log B. Nah, berarti min 2 Jadinya per min min 2 per satu, min 1 log 2. 2 log 1. 2 log 2 ya. Alias satu ya ini. Nah, Nah, berarti 3 jadinya kurangi. Ini 3 kan kurang 2. seret-seret. Nah, 3 kurangi 2 berapa? 1. Dah, selesai jawabannya. Satu. Nah, paham ya? Paham, paham. Paham. Nah, ini logaritma, ini kok simpel banget juga ya. Logaritmanya. Nih, tak liatin soal yang kemarin itu ada yang nggak ada di sini. Kayaknya di hard disk deh. So, yang kemarin tuh logaritmanya nggak istilahnya nggak ngotak banget sih. Kok sesulit ini? Agak heran aku. Salah sesulit ini kok disuruh nyelesain 1 menit.
Yang mana kemarin itu, ini soal tahun kemarin Dek Windy itu. Jadi tak Ini tak 2000 carikan. Berarti ya 2000 kemarin. Kemarin dia dia udah D4 tingkat 3 ya. Tingkat 3 apa tingkat 2 ya? Tingkat 2 kayaknya. Berarti ini satu atau dua tahun ke sebelumnya. Kan CBT nggak beredar ini soalnya. Hanya orang-orang yang hafal ini saja. Hafal soalnya terus tak cari dan beneran ada itu, ambilnya di UTBK atau di seleksi mandiri deh itu. Mana logaritmanya ya? Dulu tuh ada. Ini bersama garis singgung. Jadi masih 3. Terus ini segitiga perbandingan badan. Ini, loh ini eksponennya ini lihat. Kayak gini loh deh. Nomor 8, nomor 9. Itu eksponen semua lihat. sebenarnya 7. soal sebenarnya itu tuh di satu paket tuh ada berapa soal sih Kak? Beda-beda. Ada yang satu yang ada yang 60. Ada yang 40. Ada yang 50. Tapi kalau di aslinya itu 50. Berapa menit waktunya? 90. Makanya aku tadi bilang 90 bagi 50 yaitu 1,8 menit. Setiap soal minimal kamu, maksimal ding. Maksimal kamu kerjaan 1,8 menit. Tapi kan 1,8 menit itu tidak serta-merta kok. Yang TPA, sinonim, antonim, analogi juga 1, itu kan bisa cepat ya itu. Jadi Mm. alokasikan waktu-waktu yang singkat itu ke soal-soal yang sulit seperti ini. Nah, itu. Nah, soal-soal yang matematika lebih, walaupun nggak berbobot juga sih. Walaupun nggak berbobot Jadi juga. sebenarnya nilai di matematika, bahasa Inggris, TPA-nya tuh sama semua. Hmm, Jadi bobotnya sama. iya kan itu tidak memakai sistem IRT. Tidak memakai sistem UTBK itu. Kalau UTBK itu ada bobot. Oh, jadi Tapi berarti kalau di kalau gitu, STPN sama, sama oh semua. Jadi berarti kamu, kalau gitu satu soal triliunnya satu gitu ya? heeh. Bukan, dua no. Maksudnya kayak semua kalau satu ya satu semua gitu kan? Iya. Nah, jadi satu soal itu nilainya 2. Jadi, makanya lebih baik triknya itu kerjakan soal yang mudah dahulu. Yang sulit itu tinggalkan saja. Langsung tinggalkan. Gak usah, kok aku harus ini, kalau harus cari ini. Nah, kamu habis waktumu di satu soal itu. Karena aku pernah sendiri mengalami juga kemarin deh. Pas STPN itu. Jadi aku selesainya itu hanya sekitar berapa ya? 30 atau 30 soal ya. Itu yang tak buat di fosil itu pokoknya. Yang akhirnya itu gak tak jawab semua. Akhirnya langsung pet, nutup semua websitenya. Ya sebelum aku submit, tapi langsung ke save itu. Nah jadi akhir blognya udah nilainya 56 gitu aja. Jadi hampir sepertiganya udah gak kerjain karena aku fokus di soal-soal yang sulit. Susah. Heeh. Jadi mending kerjakan yang mudah. Kalau kalau enggak kerjakan dulu yang TPA dan bahasa Inggris. Oh iya iya iya. Oke Heeh. oke. Matematikanya carry karena matematikanya angel-angel tak pikir ya SPN itu. Bahkan pun yang ikatan dinas itu nggak sesulit itu loh. Eh, kemungkinannya soalnya kayak gini nggak? Lebih sulit. Eh, Ya ada kayak gini. Nah, semua materi kan ada kayak gini, pasti. Ini kan juga dari soal tahun lalu. Tapi kan setiap upgrade, setiap tahun itu pasti berubah, kesulitannya naik ya? kesulitannya naik. Transformasi istilahnya kan nggak mungkin mudah-mudah terus. Nah, mudah-mudah nanti dapat 100 semua kan ya bingung penilaiannya gimana. Jadi emang kalau menurutku ya, SPN itu pinternya buat soal itu dia membuat soal beragam, bervariasi, beratus-ratus mungkin ya. Karena setiap sesi itu dia beda loh. Dan tidak ada yang sama. Nah, jadi kemarin tak tanya-tanyai ya siswa-siswa kemarin itu, sesi 1 sama sesi 4 itu beda. 2, 3 juga beda. Tapi setiap sesi itu ada yang sama tapi diacak. Nah, jadi Hmm. sistem acak. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kagumku itu kok dia bisa seniat itu membuat soal sebanyak itu dan sulit-sulit pula. Ya, sulit-sulit itu kan ya triknya. Karena trik, mungkin trik agar agar dia Cocok mengambil, gitu ya. dia mengambil taruna-taruni yang benar-benar berkompeten berarti. Karena dia berarti untuk taruna-taruna yang mungkin kurang di logika berpikirnya atau apanya itu dieliminasi gitu aja. Jadi kan kalau soalnya mudah, nanti banyak yang 100 kan bingung juga ya nilainya ya. Nah, makanya tak bandingin dengan
Kemarin yang distis itu lebih mudah yang distis loh. Pol. Distis itu malah kayak UN itu. Di STPN benar-benar UTBK saksi mandiri. Benar-benar levelnya udah hack, hack, itu ya, HOTS, ya. Hack order thinking itu lah istilahnya. Nah, jadi itu menurutku memang bagus sih. Ya ada plus minusnya. Makanya setelah tak tanyain itu tau di Instagram, di Instagram, di WA itu. Gimana deh soal-soalnya? Ya setelah les. Wah, apa ki otakku meledak kayak itu. Kayak out of the box semua soal-soalnya. Soal-soalnya yang tidak dipikirkan sebelumnya, tidak semudah-mudah ini. Nah, ya benar-benar soal yang ya itu tadi, hot itu tadi. Jadi aku kayak kasihan ya Allah, ya Allah. Iya tuh ya, Dek, Dek. Oke, sampai sini ada yang tanyain, Dek. Udah aja deh Kak. Saya udah jam segini. Kita niat banget jam segini masih. Oke, baik. Nah, oke ya. Mantul, pokoknya ya latihan terus lah. Tapi buktinya nggak usah kamu pikir, kamu nggak usah mikirnya nggak usah kejauhan kok. Nanti soalnya sulit, sainganku apa, nggak usah. Jadi kemarin itu yang dapat nilainya 40 itu aja keterima kok. Nih yang dapat nilainya apalagi yang Itu di Jawa Tengah enggak? iya loh orang Karanganyar kok. Oh, Di IFIT aku aja ngajar di IFIT itu loh. Di IFIT sekarang ya juga udah tingkat 4 itu. Windy itu orang Lampung 40 tapi dia cadangan. Tapi akhirnya kan dia awalnya itu cadangan. Terus dia langsung kayak menyerah gitu loh. Langsung kayak lanjut ke universitas lain. Setelah dia masuk ke universitas lain, ternyata dia dipanggil. Ternyata dia dipanggil terus nge-telepon aku. Kayak, "Ya gimana ini lah, aku udah kalau nek menurutku ya kamu jalani saja itu. Yang cadangan itu panggil ya dipanggil ya tes lagi kan deh. Tes lari maksudnya tes kesempatan wawancara kesehatan. Akhirnya dia diterima lolos lolos sekarang. Dan kemarin tuh dia di Jogja juga sih universitasnya itu. Tapi kan lebih menjamin SPPN. Jadi ya alhamdulillah ternyata lah makanya dulu itu dia tuh udah kayak menyerah doh, oh, udah dah cari UMS atau apa apa ya yang itu udah kayak hopeless lah setelah mendapat nilai 40 itu. Setelah mendapat nilai 40 atau 38 itulah istilahnya. Kayak udah nggak percaya lagi sama ini apa kedinasan dan lain dah hopeless ternyata akhirnya dia dipanggil loh itu kan berarti sebuah rezeki ya berarti sebuah panggilan itu oleh cadangan tapi kalau si Ivit itu 40 di Karang itu lolos utama jadi tidak menentukan juga karena itu tergantung sainganmu sendiri di Jawa Tengah ini jadi bisa saja juga di Lampung orangnya mungkin pinter-pinter terus di Jawa mungkin yang daftar ya kan kita nggak tahu nggak pernah tahu ya. Ya kita hanya mengharap keberuntungan itu saja tadi. Karena kalau di Papua atau di NTT itu kan karena keterbatasan pendidikan itu tadi. Yang nilainya 30 20 itu pun ada dulu temanku itu. Temanku sekelas deh. Tak tanyain kamu dulu nilainya berapa. Jadi sesedikit itu pun lolos. Jadi ya kita tidak usah memikir saingan kita karena pasti setiap setiap provinsi itu ada kuotanya tersendiri. Jadi tidak usah menyerah dulu. Jadi apakah nah, orang-orang tuh banyak yang tanya kayak kalau berarti lolosnya berapa nilainya harus ke SPAN itu. Nah, ada jawab ya pasti 50 ke atas, 50% ke atas atau 60 itu pasti kamu udah lolos. Terus ya itu kan kita kan nggak tahu faktor-faktor lain, faktor-faktor sainganmu apakah sepinter itu atau apakah eh, eh, perankinganmu tuh di atas atau di bawah kan kita nggak tahu ya karena faktor-faktor mm. orang itu tadi. Jadi kalau menjawab itu ya aku ya agak bingung. Nah, nek aku tak jawab 40 lolos, aku jujur dia malah berharapnya gur 40 stok. Nah, itu loh gitu loh maksudku nek tak jawab kayak gitu. Jadi terkadang ya 50% ke atas kamu benar semua itu kayaknya insya Allah udah oke deh. Istilahnya 50% atau 25 soal benar. Tapi kalau pengen anu pengen lolos-lolosnya ya kayak KKM lah istilahnya 70 80. Tapi ya itu kayak mustahil banget karena soalnya sulit itu. Ya, tapi dulu benar ada ide. Benar ada yang 100 itu kayak kok bisa ya orang ini tuh 100 ya. Semoga bisa aku termasuk golongan itu. Amin amin. Aku kan sampai nggak percaya loh ada Ya, orang yang 100. Kak, semoga di tengah kemustahilan itu ada. ada bisa saja. Mm-mm, mm-mm.
Bismillah saja ya kita. Terus pokoknya usaha istilahnya yang maksimal. Terus udah diiringi doa juga, minta restu sama orang tua paling itu. Udah suruh doain orang tua. Bahkan dulu tuh sebelum ujian pokoknya dibacain Al-Waqiah, dibacain apa sama itu semua. Ya buat wujud ikhtiar kita juga ya. Oke, sampai sini ada lagi yang tanyain dek. Cukup, cukup. Cukup ya. Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi depannya dan semoga dipermudah dalam menghadapi ujian Hmm. tes CBT D4 STPN bulan Juni ini nanti. Ingin berdoa mulai. Sudah selesai. Kita documentation dulu. Oke, yuk ya. Satu. Benar. Nah, ini tak pautnya dulu. Nah, satu, dua, tiga. Satu lagi. Nah, ini tak tulis dulu. Nah, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Halika Oktavi Ramadina ya namanya atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Hmm. tutup. Maaf kalau ada banyak kurangan. Bila tutup kedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Dadah, sama-sama. Sampai jumpa di bulan selanjutnya. Bye. Mimpi indah, udah saatnya istirahat ya. Ya. Dadah, sampai jumpa besok. Bye. Iya. Boleh leave. Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian mendapatkan konten baru. Terima kasih buat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next video. Peace.